Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kita berada saat ini, saya berdoa dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan yang sempurna kiranya terus menjadi milik bagian kita. Dan kasih karunia Tuhan melingkupi kita. Sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong, dan biar kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk kembali bersama-sama merenungkan firman Allah. Sebab kita percaya bahwa setiap kebenaran Tuhan adalah sesuatu hal yang harus menjadi milik bagian kita. Kita percaya bahwa firman Allah itu adalah kehidupan. Firman Allah itu berkuasa. Dia sanggup menolong kita, memampukan kita menjalani hari-hari ini tetap di dalam kehendaknya Allah. Oleh sebab itu, saudara, mari kita bersama berdoa, kiranya Roh Kudus akan menolong tiap-tiap kita mengerti maksud Allah. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang kami percaya, yang malam hari ini, esok dan seterusnya adalah Allah yang akan terus menyatakan janji-janjinya. Selama kami hidup di dalam kebenaran Allah, kami hidup di dalam kesetiaan kepada Engkau. Malam hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, iman kami dibangun di atas dasar iman yang paling suci, sebab kebenaran-Mu adalah kehidupan kami. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita membaca dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23, saudara. Firman Tuhan berkata demikian: semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Bukankah kehidupan yang seperti ini yang harus selalu dan terus akan kita jalani selama kita hidup di dunia ini, saudaraku, sampai kepada kedatangan Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat yang ada di Tesalonika pada bagian terakhir dari 1 Tesalonika, seperti sebuah doanya di hadapan Allah kepada jemaat ini. Dia berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan. Hari-hari ini, saudaraku, kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan orang-orang percaya. Kata menguduskan kamu, bahwa Tuhan menghendaki anak-anaknya senantiasa kudus dan terpisah dari hal-hal yang duniawi. Atau dapat dikatakan bahwa kehidupan orang-orang percaya, kehidupan anak-anaknya adalah kehidupan yang selaras dengan firman Allah. Standar kita adalah firman Allah. Bukan kebenaran-kebenaran kita, bukan asumsi kita, bukan juga hikmat-hikmat manusia, tetapi kepada kebenaran Allah. Sebab firman Allah adalah Allah sendiri. Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena itu kita harus menjaga seluruh kehidupan kita, di mana di dalamnya ada roh, ada jiwa, ada tubuh ini, supaya tidak bercacat celah setiap waktu. Bagaimana caranya? Menjauhkan diri kita sendiri dari hal-hal yang jahat dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Menguduskan diri artinya memisahkan diri dari dunia ini, dan kita menjadi milik Allah. Hal ini menunjukkan satu kesetiaan kita di hadapan Allah, saudara. Ketika kita menanggalkan manusia yang lama dan mengenakan manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus, artinya sejak itu
kita mulai berjalan dan hidup di dalam Allah. Berjalan di dalam Allah, bersama Allah, artinya bahwa perjalanan yang kita jalani adalah perjalanan yang hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Waktu kita berjalan dalam kebenaran Allah, waktu itu kita sedang menyatakan kesetiaan kita untuk mengikuti setiap hal yang Tuhan kehendaki dalam seluruh kehidupan kita. Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah dibangkitkan itu melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang akan menuntun setiap kehidupan kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita memberi diri kita dikuduskan dan kita menguduskan diri kita, tujuannya hanya satu, saudara. Supaya kehidupan yang telah dikuduskan oleh Tuhan ini menjadi satu kehidupan yang dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di atas bumi ini. Rasul Paulus berdoa kiranya Tuhan menguduskan orang-orang percaya yang ada di Tesalonika untuk juga membawa kepada kehidupan karakter yang sempurna. Artinya bahwa orang-orang yang ada di Tesalonika yang dikuduskan oleh Tuhan dapat menyadari bahwa akhir dari kehidupan mereka di hadapan Allah. Kekudusan Allah itu menuntut kekudusan umatnya. Kita tahu bahwa Allah kita kudus. Dan hanya orang-orang yang sudah dikuduskan dan terus berjalan dalam kekudusan itulah yang dapat terus bersama dengan Allah. Umat Allah harus terpisah dari dosa dan terus mempersembahkan seluruh hidupnya sebagai persembahan yang kudus. Tuhan tidak pernah bermain-main, saudara, dengan cara hidup umat-umat yang sudah ditebusnya. Tuhan punya ketetapan, Tuhan punya standar, sebab Dia Allah yang kudus. Hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, ini harus menjadi kehidupan kita. Ini harus menjadi hal yang berbeda dari kehidupan kita orang yang sudah mengalami keselamatan dengan orang yang masih hidup di luar Kristus. Itu yang membedakannya. Jika kita sama saja, berarti tidak ada perbedaan. Sementara firman Allah berkata, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Apanya yang menjadi serupa, saudara? Segala sesuatunya, sistemnya, apa yang diperbuat oleh manusia di atas bumi ini yang bertentangan dengan kehendak Allah, itu kita tidak boleh ada di dalamnya. Jika kita masih ada di dalamnya, berarti kita masih serupa dengan dunia. Tetapi firman Allah berkata, semoga Allah yang menguduskan kita itu akan memelihara kita dengan sempurna. Sempurna artinya secara keseluruhan. Secara keseluruhan artinya berarti dapat dilakukan, dapat dilihat dari segala aspek dengan satu tujuan. Jadi dia menjadi berguna begitu. Seluruh kehidupannya ada di dalam tujuan dan kehendaknya Allah. Itulah sempurna. Saudaraku, dosa itu adalah lawan dari kekudusan. Jika manusia dapat melihat dosa itu sebagai hal yang sangat bertentangan dan sangat tidak disukai oleh Allah, maka manusia tidak akan memberikan hatinya, hidupnya condong kepada dosa. Sebaliknya, saudaraku, bahwa dia akan memberi hidupnya untuk terus dibaharui dari sehari ke sehari.
Bukan berarti saya dan saudara tidak bisa berdosa, tetapi yang membedakannya adalah bahwa saya dan saudara tidak tinggal di dalam dosa. Dan ketika kita melakukan dosa pun, kita tahu dengan segera mengakui setiap pelanggaran dan dosa itu di hadapan Tuhan, dan meminta Tuhan menguduskan kehidupan kita, dan akan terus berjalan tidak melakukan kesalahan, dosa lagi di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar mengalami pembaharuan hidup. Tentunya ada pribadi Roh Kudus yang akan menolong kita untuk mengalami pembaharuan budi ini, sehingga kita dapat mengerti ini kehendak Allah, atau ini kehendak manusia, atau ini kehendak saya secara pribadi. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita hari-hari ini hidup benar di hadapan Tuhan dengan melakukan kehendak Allah. Saya percaya setiap kali kita mengandalkan Tuhan, maka kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Percaya saudara, kehendak Allah itu adalah yang terbaik untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Rasul Paulus berkata, bukan hanya menguduskannya, tetapi roh, jiwa, dan tubuh terpelihara sempurna. Kesempurnaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kesempurnaan secara menyeluruh, bukan hanya rohnya, tetapi jiwanya dan juga tubuhnya. Sesuatu dikatakan sempurna ketika selaras atau sudah berkaitan dengan tujuan yang telah diciptakan oleh penciptanya. Dan pencipta kita, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, Dialah yang menentukan kesempurnaan itu. Allah di dalam Kristus Yesus penentu standarnya, saudara. Apakah sudah selaras dengan maksud dan tujuan yang ditetapkannya? Kebenaran-kebenaran Tuhan akan menuntun kita melakukan hal-hal yang selaras itu. Firman Tuhan tidak pernah bertentangan, tetapi firman Allah itu kebenaran. Dia selaras, dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Sama halnya dengan persembahan yang setiap kali kita beribadah di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan sudah kasih standarnya. Jadi gak perlu lagi ditambah dengan hal-hal yang lain. Roma berkata, standarnya adalah persembahannya harus hidup, persembahannya harus kudus, persembahannya harus berkenan. Dan semua ini keluar dari hati kita di hadapan Tuhan. Mempersembahkan tubuh dengan segala kemampuan, dan ini harus dipelihara dalam segala kondisi. Keseluruhan tubuh kita dipersembahkan dengan kualitas yang terbaik. Orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, dia memperhatikan. Setiap kali dia menghadap Tuhan, dia memperhatikan bagaimana ia harus datang di hadapan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan adalah hal yang harus kita terus lakukan sampai kelak kita ada sampai akhir dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi orang-orang yang hanya agamawi, datang beribadah setiap minggu, saudara. Tetapi kita sungguh mengerti bahwa Allah menyatakan kehendak-kehendaknya dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus datang menghadap Tuhan? Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita ketika Tuhan datang? Ya, yang ketiga, pada poin yang ketiga dikatakan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan. Ini standar yang sangat luar biasa, saudara. Apakah kita dapat melakukan ini? Secara manusia mungkin sangat sulit, karena kita akan berhadapan dengan banyak hal di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bukankah ada Roh Kudus yang akan menolong kita menjalani kehidupan ini? Dengan pertolongannya kita dapat melakukannya. Tidak bercacat artinya tidak bercela, hidup secara utuh. Efesus 1 ayat yang keempat berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita tidak
supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ketika Tuhan memilih saya dan saudara, menganugerahkan keselamatan kepada kita, satu tujuannya, supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan dirinya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa kehidupan yang tidak bercacat itu dapat diperoleh ketika kita sebagai orang-orang percaya, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap ada di dalam persekutuan yang erat dengan Kristus. Oleh sebab itu saudaraku, mari tetap kita bersama-sama maju di dalam Tuhan. Kita membangun iman percaya kita di atas dasar yang benar, dasar yang paling suci, yaitu di atas dasar Kristus Yesus Tuhan. Dan Rasul Paulus mengingatkan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. 2 Korintus 13 ayat 5. Oleh sebab itu saudaraku yang diberkati Tuhan, mari tetaplah kita hidup benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan. Dan saya percaya kehidupan kita adalah kehidupan yang akan terus berjalan dalam pimpinan dan keberkatan dari Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu bagi kami malam hari ini. Kami mengerti Tuhan bahwa Engkau-lah yang menguduskan kami, Engkau yang mengajar kami bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seluruh kehidupan kami kiranya menjadi sempurna, sebab Engkau Roh Kudus menolong memimpin kami ada di dalamnya, dan memampukan kami untuk tidak bercacat celah. Seluruh kehidupan kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Engkau menolong setiap kami yang mendengar malam hari ini. Roh Kudus menuntun kami melakukannya, mempercayai, membangun hidup kami sendiri di atas dasar iman yang paling suci di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.